Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah di episode sebelumnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah pemberitaan Injil part 2. Orang Yahudi marah dan mengusir Paulus dan Barnabas keluar kota, mengancam akan membunuh kalau mereka kembali. Paulus dan Barnabas pergi ke arah timur dan memberitakan Injil kepada setiap orang yang mereka temui. Barnabas: "Kalau aku jatuh, terus berlari, jangan berhenti." Di Listra, orang-orang Yahudi melempari Paulus dengan batu sampai mati dan membuang tubuhnya di luar kota. Mereka telah membunuh Paulus. Tuhan ampunilah mereka. Tuhan membuat mujizat dan membangkitkan Paulus. "Paulus, aku pikir kamu sudah mati." "Belum, Tuhan telah menunjukkan banyak penderitaan yang harus kualami demi namanya. Ini baru pemulaan saja. Mari kita kembali ke kota." Di kota Filipi, di daerah Makedonia, Paulus dan Silas dicambuk 39 kali dan dipenjara. Terlepas dari penderitaan mereka, hati mereka penuh sukacita, dan pada tengah malam, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. "Tuhan, Engkau layak menerima kemuliaan, hormat, dan pujian. Yesus adalah Tuhan." Sesudah itu, Paulus beberapa kali dipukuli dengan kayu, namun dia terus memberitakan Yesus. Selama pelayanan Paulus, dalam perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain, 3 kali kapal yang dia naiki tenggelam. Suatu ketika Paulus terapung-apung di laut sehari semalam sampai dia ditolong oleh kapal yang lewat. Paulus sering dipukuli perampok, tapi dia terus memberitakan Injil. Paulus menderita sakit demam, kedinginan, kepanasan, kelaparan, dan banyak kesusahan lainnya selama dia memberitakan Yesus ke seluruh dunia. "Tuhan, sembuhkanlah aku supaya bisa terus memberitakan Injil di kota berikutnya." Paulus pergi dari kota ke kota, memperingatkan orang-orang tentang penyembahan berhala dan memberitakan Yesus Kristus. "Kamu telah berbalik dari berhala kepada Tuhan, dan karena imanmu, kamu ditebus oleh Yesus Kristus. Kamu diangkat menjadi keluarga Tuhan. Hukum Taurat tidak bisa menebus kita. Kita bisa ditebus hanya oleh Yesus Kristus melalui iman kepadanya." Puji Tuhan. Barang-barang ini tidak bisa memuaskan. Ketika orang-orang berbalik kepada Tuhan, mereka meninggalkan berhala-berhala dan zimat-zimat mereka. Mereka membakar segala sesuatu yang berhubungan dengan agama lama dan dosa mereka. 20 tahun kemudian, pengikut agama Kristen bertambah sangat banyak sampai ke Asia Kecil, Eropa, Afrika, dan ke seluruh dunia. Mereka menyembah Tuhan dan putranya Yesus Kristus. Pada masa itu kamu akan diserahkan untuk disiksa, dibunuh, dan dibenci oleh segala bangsa karena namaku. Banyak orang akan tersandung, akan saling mengkhianati dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Peringatan Yesus ini masih diingat para muridnya. Tuhan Yesus, terimalah Roh-Ku. Sudah orang-orang yang pernah lihat Yesus menjadi tua dan jemaat Kristus telah menyebar ke seluruh kekaisaran Roma, penguasa Roma mulai menganiaya orang Kristen sampai mati. Kalau mereka tidak menyangkal Yesus,
Mereka dicabik-cabik oleh singa dan harimau dan menjadi tontonan untuk banyak orang Roma di tempat umum. Bapa, jangan menghukum mereka atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kami. Tidak sedikit orang Kristen dibunuh oleh gladiator Roma. Orang Roma sangat heran karena mereka tidak menyangkal imannya. Mereka siap mati demi melayani Yesus. Hari ini kita akan berada di surga. Sebelum kematiannya, Yesus bernubuat tentang bait suci. Kamu lihat gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. 40 tahun kemudian, pada tahun 70 sesudah Masehi, tentara Roma datang menghancurkan Yerusalem dan bait suci itu dan membunuh banyak orang Israel. Ketika kayu yang ada di dalam bait suci itu dibakar, emas mencair dan meleleh ke celah-celah antara batu-batu di lantai. Ketika prajurit Roma berusaha untuk mengambil emas itu, mereka terpaksa membongkar setiap batu. Dengan demikian, nubuat Yesus digenapi. Orang Israel yang masih hidup melarikan diri ke negara-negara lain, dan banyak keturunan mereka masih tinggal di sana sampai hari ini. Kita akan pergi ke rumah kakakku di Suriah. Orang Kristen juga melarikan diri ke negara-negara lain. Di sana mereka memberitakan Injil Kristus, dan jemaat Kristus makin bertumbuh. Dimanapun mereka pergi, sudah ada orang Kristen yang menyambut mereka. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami sudah mendengar hal-hal mengerikan terjadi di Yerusalem. Pasti kamu boleh tinggal bersama kami. Para Rasul Yesus terus memberitakan kebangkitan Yesus Kristus sampai mereka mati. Satu demi satu mereka dihukum mati. Mereka mati dengan berani, mereka sudah tahu mereka memiliki tempat tinggal yang lebih baik di surga. Beberapa disalib oleh prajurit Roma. Yang lain perutnya dibelah ketika mereka masih hidup. Beberapa dirajam sampai mati. Yang lain dijadikan makanan binatang buas. Beberapa dipancung. Petrus disalib terbalik. Aku tidak layak dihormati seperti Tuhanku. Beberapa dimasukkan ke dalam minyak panas. Aku pergi ke tempat yang lebih baik. Semoga Tuhan mengampuni kamu. Mereka semua meninggal dalam iman dengan keyakinan bahwa ada tubuh baru dan tempat tinggal yang lebih baik yang disiapkan untuk mereka. 60 tahun setelah kebangkitan Yesus, Rasul Yohanes adalah rasul terakhir yang masih hidup. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Roh Kudus mengangkat Yohanes ke surga untuk menunjukkan kepadanya hal-hal pada masa depan. Yohanes, aku akan menunjukkan hal-hal yang akan terjadi pada masa depan. Tulis hal-hal itu di dalam kitab dan kirimkan kepada 7 jemaat di Asia. Pada akhir zaman, Yesus akan datang kembali dan membangkitkan semua orang mati yang percaya kepadanya. Mereka dan semua orang percaya yang masih hidup akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di udara, dan mereka semua akan tinggal bersama-sama selama-lamanya. Pada akhir zaman, Tuhan akan mendatangi bumi dengan banyak bencana yang mengerikan. Api akan jatuh ke bumi dan akan ada banyak wabah yang akan membinasakan kebanyakan orang yang masih hidup di bumi. Akan muncul seorang pria yang mengaku dirinya Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan memaksa orang untuk membuktikan kesetiaan mereka kepadanya dengan menerima tanda di dahi atau di tangan kanan mereka. Siapapun yang tidak menerima tanda itu akan dibunuh, kepalanya dipenggal. Masa itu akan menjadi masa penderitaan besar untuk semua orang yang masih tinggal di bumi. Seperti sudah dinubuatkan, Yesus akan kembali lagi pada akhir masa penderitaan itu.
Ia akan datang dengan kemuliaan dan kekuasaan dan bukan sebagai manusia biasa. Surga akan dibuka dan dia akan turun ke bumi naik kuda putih. Dia akan bersinar seperti matahari dan kepalanya memakai banyak mahkota. Di tangannya memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar pedang kebenaran. Dia akan menaklukkan setan dan melemparkannya ke dalam lautan api, dan setan akan tersiksa selama-lamanya dan tidak akan bisa menggoda manusia lagi. Yesus juga akan melemparkan semua orang mati, yaitu semua orang yang tidak pernah percaya kepada Dia selama hidup mereka, ke dalam lautan api. Dunia akan dibuat baru, dan pohon kehidupan akan dikembalikan ke dunia baru itu. Tuhan akan mengumpulkan semua orang yang percaya kepada putranya Yesus Kristus dan memberi mereka hidup kekal di bumi yang baru itu. Tuhan akan menghapus semua air mata dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, atau kesakitan. Karena semua yang lama akan lenyap. Yesus akan memerintah umatnya yang Dia tebus, yang bebas dari dosa dan kematian. Hampir 2000 tahun Injil Yesus Kristus telah diberitakan. Yesus bernubuat bahwa berita tentang kerajaannya akan disebarkan ke seluruh dunia sampai setiap bangsa, suku, dan keluarga mendengar kabar baik itu. Hanya ada satu Tuhan dan Dia memiliki hanya Anak Tunggal, Yesus Kristus. Hanya ada satu kitab suci, yaitu Alkitab. Hanya ada satu jalan untuk masuk surga. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kebenaran ini telah diyakini oleh banyak orang dari segala bangsa. Ajaran Kristen yaitu Injil Kristus berbeda dari ajaran yang disebarkan oleh semua agama lain. Ajaran Kristen tidak disebarkan dengan kekerasan atau paksaan seperti agama lain. Yesus mengajar pengikutnya untuk mengasihi musuh-musuh mereka dan untuk dipenuhi sukacita. Orang dari segala bangsa dan bahasa bersukacita dalam pengampunan dan kehidupan kekal karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun hampir 2000 tahun sejak Yesus bangkit dari kematian, masih ada banyak orang yang belum mendengar kabar baik itu. Mereka perlu seseorang untuk menyampaikan Injil itu kepada mereka. Begitulah kisah pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberi pesan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.